Riwayat hidup Marie de la Passion, pendiri Tarekat Fransiskan Misionaris Maria, tahun 1839 sampai 1904. Marie de la Passion dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus, Roma, pada tanggal 20 Oktober 2002. Pada Hari Misi Sedunia. Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Pada inti panggilan sebagai misionaris, ia meletakkan doa dan ekaristi, menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif, penuh semangat dan berani. Dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja. Dikutip dari homili Bapak Suci. Pada abad ke-19, di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar. Dengan sedikit variasi saja, akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya. Revolusi akan membangkitkan rakyat, dan monarki akan goyah. Negara-negara dibentuk, gereja Katolik dipertanyakan, dan dikepung seperti benteng. Pada tahun 1860, negara kepausan jatuh, dan menjadi akhir dari periode ini. Di tengah badai ini, gereja mencari identitas dasarnya. Dan pada saat itulah, seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya. Tanpa meragukan hal itu, ia menjawab, "Inilah aku." Dengan begitu, dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia. Misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi. Seluruh dunia adalah rumahnya, seperti juga kebesaran Tuhan. Pendirian baru. Pada tahun 1887, sebuah rumah didirikan di Clevedon, Inggris. Rumah itu terletak di daerah miskin yang akan menjadi sebuah pusat perkembangan panggilan dan tempat pembinaan. Pada tahun 1888, dibangun sebuah rumah misionaris di Fribourg, Swiss. Dalam periode yang sama, seorang uskup Portugis di Keuskupan Melapor dekat Madras mengizinkan misionaris untuk merawat klinik, sekolah-sekolah, dan kelas-kelas kateketik. Para suster di Paris menambah aktivitas mereka dengan sebuah percetakan kecil yang bermula dengan memanfaatkan metode-metode dasar. Setelah itu, mereka menemukan tempat yang lebih cocok di Vanves, di sebuah rumah besar yang dibangun untuk mereka oleh seorang dermawan. Pelayanan dalam bentuk rumah percetakan dan penerbitan ini berkembang dan mendapatkan perhatian khusus di mata Marie de la Passion. Di Cina, di kota Yichang di Blue River, dibuka sebuah tempat pusat berbagai karya, sekolah, klinik, sebuah rumah sakit, dan kegiatan katekese. 2 tahun kemudian, sebuah gerakan kebencian terhadap orang asing menyebabkan ketakutan bahwa semua itu akan hilang dan pembunuhan para misionaris yang nyaris berhasil meloloskan diri.
Pada tahun 1890, salah satu suster pertama yang menemani Marie de la Passion, Marie Agnes de Saint Jean Baptiste, dikirim ke tempat yang sulit diakses, Shanxi, China, untuk membangun sebuah biara di sana. Perjalanannya memakan waktu hingga 6 bulan, berlayar melewati air yang bergejolak dan gunung tinggi yang tandus dengan jarak lebih dari 680 lis atau Location Information Service. Itu adalah sebuah daerah di mana belum ada wanita Eropa yang berhasil menembus sampai ke sana. Sebuah biara dibuka di Kanada pada tahun 1892. Panggilan berkembang dan novisiat bertumbuh. Dengan cepat, sekolah-sekolah dan percetakan diperbanyak. Pada tahun yang sama, novisiat lain dibuka. Grotta Verata, dekat Roma, dengan sebuah masa percobaan untuk pemudi-pemudi yang menunjukkan keinginan untuk hidup misionaris. Novisiat ini sejak awal sudah menjadi novisiat internasional dan akan menerima pemudi-pemudi dari beberapa negara, termasuk India dan Timur Dekat atau Near East. Pada tahun 1893, tarekat membangun biara di Tirol dan Belgia, lalu di Portugal pada tahun 1895. Sebuah kekhawatiran yang terus muncul adalah bekerja demi memastikan kelangsungan tarekat. Pada tahun 1886, di daerah La Glacière, di Paris, selain merawat anak-anak yang berkatekese, para suster mulai membuat litografi dan tipografi, serta lokakarya membuat model, gambar, menjahit, litografi. Untuk waktu yang lama, biara di Paris hidup dalam situasi yang berbahaya dengan pelayanan kepada orang miskin dan berbagai misi. Impian adalah sebuah dorongan yang kuat. Para suster berpakaian awam membuka toko makanan dan setiap pagi mereka menjual kue serta makanan lezat yang dibuat di biara. Pada semua karya Marie de la Passion yang tersebar di Eropa, dapat ditemukan keadaan yang sama. Di Settele, para suster bekerja di sebuah pabrik tenun di Val de Bois yang dikelola oleh Leon Harmel, seorang figur sosial Katolik yang penting. Karena itu, para novis belajar berwirausaha yang nantinya akan berguna dalam misi mereka. Marie de la Passion mengetahui bahwa perusahaan ini harus menjadi karya yang memiliki dukungan dan dapat bertahan. Untuk mencapai cita-citanya, dia menggunakan bakat organisasionalnya dengan mendirikan gudang pengadaan dan kantor-kantor keuangan. Untuk menjual produk yang dibuat di berbagai lokakarya, ia membentuk komisioner, yaitu para suster dengan tas berisi barang jualan, menjadi penjual keliling sesuai dengan izin resmi yang diberikan kepada mereka.